Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Dan kita berterima kasih dengan sholawat itulah sehingga channel dakwah ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Berikutnya untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, di mancanegara, di dalam negeri, semuanya semoga selalu always dan tidak pernah never, tetap tumbuh dan berkembang menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share linknya ya, link kajiannya. Jangan kamu unduh, kamu potong-potong sakarepmu lalu kamu unggah lagi, jangan. Dan untuk seluruhnya aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya untukku. Aku tak bisa mengucapkan satu persatu di antara kalian. Semuanya lah ya, semoga kebaikan doa kalian untukku tercurahkan juga untukmu. Dan semoga doa kita bagian doa-doa yang diijabahi. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut kajian kita di seri yang kedua. Ya. Aku tidak tahu apakah selesai saat ini atau tidak. Problematikanya sih cuma di sini. Memahami arti wasaton ini apa sebetulnya. Ya. Kalau ini salah dipahami, maka reaksinya terhadap ayat ini juga salah. Mesti salah. Ya. Cuma kan kita tidak bisa langsung ke sini. Gitu. Kita harus lihat dulu behind screen-nya. Ini mendung ya, sedikit dingin, sedikit hujan, sedikit gelap, sedikit hangat kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita lanjutkan, aku bacakan dulu apresiasi dari kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim dari Bapak Iwan Tahmin yang punya Tangerang. Alhamdulillah bisa ikut ngaji. Salam Isra. Semoga Allah lancarkan rezeki untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kang Sahran Gipari menyimak setelah 1 jam tayang ya. Malam ini sejuk tanpa hujan. Wasit menjelang berakhirnya perhelatan dunia. Wasit. Kang Isdianto PPTK, alhamdulillah Gus sudah manik hadir setiap kajian menunggu pencerahan pemahaman wasiton. Semoga sehat selalu Gus dan mudah rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari situ kita ke Kota Kembang Bandung, Kang Pepep Hendarwan. Salam Isra, sungguh mantap Quran menjelaskan dengan diksi rutop tidak tamer. Artinya kurma dalam kajian Gus tentang pengasingan Bunda Maria ketika mau lahiran. Rutop kurma muda yang sangat berguna sekali buat ibu yang mau melahirkan. Untuk menjaga pendarahan, melancarkan persalinan, menurut para ahli kedokteran. Subhanallah. Quran firman Allah untuk umatnya yang rasional. Oke, terima kasih. Nanti ada lagi di samping rutop itu ada lagi posisi nanti. Posisi melahirkan itu sebetulnya yang ideal bagaimana. Sekarang itu salah semua itu posisi melahirkan. Karena posisi melahirkan itu wanita-wanita kita itu tidur terlentang. Sebetulnya tidak begitu. Dan kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Bunda Maryam. Tapi nantilah itu ya, bisa kita bahas.
supaya yang punya rumah sakit, yang punya apa namanya, seperti pusat-pusat kesehatan, klinik itu supaya tahu. Ya. Sekarang kan bisnis rumah sakit kan terbuka, siapa aja asal punya duit bisa bikin gitu ya. Ya itulah implikasi dari regulasi yang liberal. Ya. Siapa yang kuat silakan saja, walaupun harus menginjak atau mematikan yang lemah nggak ada soal. Liberal begitu, ekonomi liberal. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ekonomi Islam nggak begitu. Oke, atur nuhun Kang Pepep Hendarwannya. Jadi kalau kita lihat cerita dari Bunda Maria nanti kita dapatkan posisi melahirkan yang ideal itu seperti apa. Ya, kalau yang sekarang-sekarang itu salah. Ya. Oke, Gispati Palu nyimak Tuan Guru, semoga kita semua selalu hidup dalam dinul Islam. Salam Isra juga untukmu Gispati, dan salam untuk keluarga di Palu semuanya. Kemudian Kang Mas Hermes Edison, Kalteng hadir Gusti Kajempon, setia dan selalu setia menyimak kajian Isra Islam rasional. Wasatol kalau pemahaman ulun umat yang jujur, adil, amanah. Monggo silahkan. Karena kita tahu ya, ada mukamat, ada mutasabihat. Sekarang kita masuk yang polisemi. Mutasabihat itu polisemi. Satu kata punya sekian makna. Kejelian kita lah untuk memilih makna mana yang seharusnya yang tepat diambil. Tegas dan patuh dengan aturan yang sudah ditentukan. Ayat wasatal pernah ulun bahas sama teman-teman yang jago baca Al-Quran, makan bangku sekolahan, tapi ditolak pemahaman seperti ulun uraikan. Tapi ulun maklum mereka menganggap ulun orang sekolah lulus SMP, jadi kritik ulun terhadap teks dianggap mereka orang bodoh saja ulun. Nggak apa-apa, biarin aja. Oke. Ini Kang Edi Margono, bandingkan juga dengan Al-Baqarah ayat 238 tentang sholat wusta, ya. Sholat pertengahan, wusta. Nanti coba ditasrif, apakah itu berasal dari satu kata yang sama, wusta dan wasaton, kemudian kita menjadi wasit. Bismillahirrahmanirrahim. Dingin yang mencekam. Berikutnya Kang Nurkolis Brebes nyimak Gus. Salam sehat selalu dan salam rasional Guru. Oke, terima kasih. Salam rasional juga untuk Kang Nurkolis bersama keluarga di Brebes. Kemudian ada Kang Irfan Al-Akbar, umatan wasatal, umat yang adil. Wasit, wasat, adil. Masih menyimak dari Kerinci Jambi. Monggo silahkan. Ya. Berikutnya apa ini? Sebentar, lemot ini. Oke, sudah ya. Oh, Kang Hermana Nata Wijaya ya. Assalamualaikum, hadir nyimak, salam Isra buat semuanya. Oke. Muhammad Bintang, kamu kalau oot nggak tak baca kamu. Nggak tak baca sekarang. Yang ini dulu diperhatikan ya. Jangan tanya yang lain. Kalau tanya yang ini. Jangan sembarangan kamu tanyakan. Nggak lihat-lihat topiknya. Kang Samsul Yatim nyimak Gus, salam Isra. Oke, terima kasih. Kang Didik nyimak Gus, oke. Hari Sunandar nyimak, terima kasih. Kang Turiman Corner, ini Pancasilais ini. Ka'bah itu simbolisasi Al-Quran itu sendiri. Oke, mantap. Ini Kalteng juga ini. Kang El Diablo Bandung hadir ya. Oke, sudah ya. Kita bahas sekarang. Dimulai dari surat 142 tentang pemindahan kiblat.
Di seri 1 aku sudah pancing kalian untuk menjadi trigger. Kiblat apa? Aku mau tanya. Bismillah. Kiblat sholat. Gitu. Iya, kiblat sholat. Aku sudah analogikan kiblat ekonomi, mana Harvard. Kiblat musik kalau rock itu kalau nggak Jerman, Inggris, Amerika. Itu. Kalau kiblat mode pakaian itu Prancis. Itu disebut kiblat. Jadi nggak bisa kiblat itu terus otak kita menuju ke Makkah. Ya Mekah itu kiblat, tapi kan kiblat itu masih nakiro apa sudah makrifat, itu yang jadi masalah. Oke. Coba aku baca satu-satu ya. Kalau ini aku bagi setengah jam tuh ya. Nanti kalau nggak selesai ya kita lanjutkan besok ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblatnya? Baitul Maqdis nggak ada loh ya. Baitul Maqdis itu dalam kurung. Yang dulu mereka telah berkiblat kepadanya. Katakanlah kepunyaan Allah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalannya orang-orang yang istiqomah. Begitu seharusnya. Bukan jalan yang lurus. Mustaqim itu orang-orang yang istiqomah. Nggak terima kamu. Cari sini mana pakar bahasa Arab. Biar diskusi sama aku. Orang jelas-jelas mustaqim kok di jalan yang lurus. Mustaqim itu orangnya, orang-orang yang istiqomah. Jadi kita menapaktilasi jalan dari mereka yang istiqomah, hidup dalam hukum Allah. Siapa itu? Para nabi. Ngono loh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Si Abu Yahya mana itu? Abu Yahya, mabuk Arab kamu itu, dikit-dikit Arab, dikit-dikit Arab. Memangnya ulama Arab itu mesti benar. Oke, berikutnya, dan demikian kami telah menjadikan kamu umat yang, nah ini masalahnya di sini. Tapi aku biarin dulu, aku nggak mau bicarakan, aku lewati dulu ya. Kalau di sini umat yang adil dan pilihan, itu dari kata wasaton, ya 143. Tapi aku biarin dulu ya. Aku nggak jelaskan dulu, aku biarin dulu. Jadi dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan. Masa wasaton itu dua kata? Adil dan pilihan itu gimana ini terjemahannya? Coba di sini. Di sini apa tuh? Ini tuh Al-Baqarah 143. Kok di sini aduh, kok bisa gitu ya terjemahannya? Adil dan pilihannya enggak lah. Ketemu tuh? Surat 2 143. Di sini wasaton diterjemahkan umat pertengahan. Sholat tengah-tengah, sholat wusto. Itu kira-kira tepat nggak itu ya? Ada yang bilang di sini umat pertengahan, di tengah-tengah, nggak tahu yang kanan apa, yang kiri apa. Di sini dibilang umat yang adil dan pilihan. Wasaton ini. Tapi oke, kita biarkan aja dulu, kita lanjutkan supaya nanti kalau sudah satu perikop penuh, kamu tak jelaskan. Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Rasul menjadi saksi kita, kita menjadi saksi umat manusia. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelotnya. Dan sungguh,
ya, itu terasa amat berat kecuali orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. 142, 143, 144. Menurutmu tepat nggak kalau wasaton itu diterjemahkan seperti yang ini ada itu, yaitu umat yang adil dan pilihan atau umat pertengahan? Tepat nggak? Dia lose konteks nggak? Bayangkan di sini dikatakan, ya, dia memberi petunjuk kepada siapa yang dakinya ke jalan orang-orang yang istiqomah. Ini berbicara tentang jalan hidup ini. Kok hubungannya ke adil, hubungannya ke pilihan, hubungannya kok pertengahan? Coba kamu rasakan, connect nggak dia? Ya. Berikutnya lagi, dan demikian kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan. Di sini umat pertengahan, padahal di atasnya sudah jelas, ya. Kepunyaan Allah timur dan barat. Aku sudah jelaskan, timur dan barat itu bukan geografis, tapi adalah cara pandang. Tidak naturalis, tidak idealis. Islam itu tidak terikat filsafat naturalis, idealis, tidak ada urusan. Ya. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang kehendaknya ke jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang istiqomah. Begitu. Jadi ya, coba masih gimana hubungannya kalau diterjemahkan umat umat adil dan umat pilihan, terus umat pertengahan, padahal ini berbicara tentang jalan hidup. Nah, sekarang masalah kiblat, masih bertahan kamu bahwa kiblat ini kiblat sholat. Ya. Sekarang nggak ada orang aneh-aneh itu, nggak ada. Kecuali di Suriname sana, dan aku sudah ceritakan di sana ada masjid dua kiblat yang saling bertolak belakang kiblatnya karena warisan budaya dari saudara-saudara kita yang Jawa. Nek sholat madhep ngulon, kalau sholat madhep ke barat gitu, tanpa dijelaskan kenapa ke barat. Padahal kita ke barat itu karena kita di timurnya Ka'bah. Lah sekarang mereka pindah ke Suriname, tetap aja menghadapnya ke barat. Tapi alhamdulillah yang tetap bertahan menghadap ke barat, ngadep ngulon kata orang Jawa, dan yang sudah menyesuaikan dengan arah Ka'bah, mereka tetap aja berbaikan. Itu menunjukkan pelajaran bagi kita bahwa perbedaan itu ya sudah, kalau nggak bisa dikompromikan ya saling menghormati aja. Jadi kalau di sana tinggal mau masuk masjid yang ngadep ngulon, apa yang mau madhep Ka'bah, silakan pilih. Ya. Tapi terlepas dari itu kan kasuistis yang tadi kita pelajari. Itu adalah ekstrim, tidak normal, tidak kebenaran normal, tidak kebenaran rata-rata, tidak kebenaran umum. Ya. Kalau secara umum kita semua itu sholat mesti menghadap Ka'bah. Bajingan sekalipun itu loh, koruptor itu loh. Kamu lihat koruptor itu kalau sholat itu mesti menghadapnya ke arah Ka'bah. Tapi kan kiblat kehidupannya sudah bajingan. Karena kalau kiblat kehidupannya itu pada hukum Allah, nggak mungkin dia jadi maling, nggak mungkin nyolong uang rakyat, nggak mungkin dia menyengsarakan bangsanya. Kalau kiblat itu kamu pahami, kiblat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya. 143 sudah. Ini aku bypass dulu, nanti aku jelaskan ya, supaya kamu dapat gambaran yang utuh. Yang 144. Sungguh kami sering melihat mukamu mengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang
yang diberi Alkitab memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Nah lo, Masjidil Haram itu kan kiblat. Iya, kalau Masjidil Haram itu dipahami sebagai tempat. Kita sudah pernah bahas di surat apa itu ya, masjid itu tidak selalu dipahami sebagai tempat. Ya, kalau masjid dipahami sebagai tempat, kamu kacau ketika kamu memahami Quran surat 2 187. Karena di situ ada masjid juga itu. Agak panjang ini aku baca. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Janganlah kamu campuri mereka itu janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beritikaf di dalam masjid. Coba. Terus masjid kamu bilang tempat. Sewaras-warasnya orang atau segila-gilanya orang nggak ada nyampuri istrinya itu dalam masjid, nggak ada. Ini tekstualnya masjid ini. Kalau kamu ngotot bahwa masjid itu harus diartikan tempat, bubar terjemahannya. Nanti ada lagi di surat apa itu ya? Di surat 72:18. Surat apa itu? Bubar ini kalau kamu terjemahkan masjid, karena sak gendeng-gendenge uang, segila-gilanya orang. Tidak ada itu bahwa istrinya terus didemenin di dalam masjid, nggak ada. Ketemu di surat Al-Jin, coba. Mana Bapak baca? 18. Kamu harus bantu Bapak. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Untuk apa Allah itu masjid? Gak butuh Allah itu masjid. Ayo, mana sini pakar Al-Quran? Kita beresin ini terjemahan. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu kan gini, wa anal masajidah, dia jamak ya. Enggak mufrad. Masajidah ilahi fala ta'du ma alohi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Kacau. Allah nggak butuh masjid. Goblok. Coba aku dekonstruksi. Ini sudah pernah aku ajarkan ini waktu kita membahas surat Al-Jin. Dan sesungguhnya peribadatan itu adalah untuk Allah. Ayo. Menyegarkan dadamu enggak? Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Coba, mana melegakan hatimu daripada, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Untuk apa masjid? Allah gak butuh masjid. Coba kalau aku yang terjemahkan. Dan sesungguhnya peribadatan itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalam peribadatan itu selain Allah. Artinya ketika kamu beribadat tidak boleh menyembah selain Allah. Itulah yang artinya tauhid anti syirik. Masjid-masjid. Di situ masajid. Lah kalau kamu terjemahkan masjid terus masjid itu bangunan, bubar terjemahannya. Nih. Mau tak adu sama gerai itu Al-Quran? Mau? Ya. Sama seperti di 187 itu.
ya, kita tidak boleh mencampuri istri kita ketika kita sedang dalam masjid. Orang paling gendeng pun nggak mungkin istrinya itu dibawa, ya dicampur ya di rumah, di dalam kamar, nggak mungkin di masjid. Maka ini harusnya diterima. Kita itu tidak boleh mencampuri istri kita ketika kita sedang dalam ibadah. Ibadahnya apa? Iktikaf. Ngerti gue? Bismillahirrahmanirrahim. Habis kopinya, habis. Kurang jam tuh. Ya, itu sebagai landasannya, maka aku mengatakan Masjidil Haram itu bukan tempat itu, yaitu ya Masjidil Haram. Tapi di sini adalah Masjidil Haram itu peribadatan agung. Sesungguhnya kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah keperibadatan agung. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab memang mengetahui bahwa berpaling ke peribadatan yang agung itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Gimana? Masih bertahan? Oh, kiblat itu berarti kiblat sholat. Yang sepertinya nggak nutut, kita sudah mau maghrib ini, nanti sampai 146 ya. Yang 145. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab semua ayat, jadi orang-orang yang diberi Alkitab kita kasih semua ayat, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Ayo, kiblat apa ini? Lu kasih semua ayat, mereka tidak akan mengikuti kiblat kita, karena mereka punya kiblat sendiri. Dan kamu pun, kita pun tidak mau mengikuti kiblat mereka. Kalau mau wong goblok, kita punya kiblat sendiri kok. Dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Artinya di antara mereka pun kiblatnya sudah macam-macam. Ya. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Lihat itu. Ya, setelah dapat pengetahuan, kamu harus dengan pengetahuan itu bisa memilih dan memilah. Jangan mengikuti orang-orang yang zalim. Nah, yang 146 nih gue kagak setuju ini. 146 dengar. Orang-orang dalam kurung Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Ada yang setuju dengan terjemahan ini? Bukakan deh 146. 2146. Ada yang setuju? Pertanyaanku, dari mana bisa keluar kata Kanjeng Nabi Muhammad itu dari mana? Dari mana itu bisa keluar? Kan begini, aladina atainahumul kitaba yu'arifunahu kama yu'arifuna abna'ahum wa inna farikum minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dari mana kok bisa muncul nama Kanjeng Nabi Muhammad? Sehingga terjemahannya, orang-orang yang telah kami beri kitab mengenalnya. Mengenalnya. Kok Muhammad? Kan kacau terjemahannya. Ini bukan perkara Kanjeng Nabi. Coba tarik ayat yang ke 145. Ya, semua ayat, ya, kalau kita kisihkan kepada mereka Yahudi Nasrani itu, mereka tetap aja nggak mau mengikuti kiblat kita. Jadi ini masalah ayat itu terkumpul dalam kitab. Jadi ini masalah kitab, bukan masalah Kanjeng Nabi. Maka seharusnya
Surat 2146 itu adalah orang-orang yang telah kami beri Alkitab mengenalnya. Nyanya itu siapa? Mengenal Al-Quran. Karena ini tentang kitab, tentang ayat, bukan tentang Kanjeng Nabi. Ya, orang-orang yang telah kami beri Alkitab mengenal Al-Quran seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Oke. 147, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Oke, ini masjidku sudah adzan ya, sudah masuk maghrib. Aku selesaikan di sini dulu ya. Kita selesai di 147 ya. Sekarang coba mulai kamu pikirkan, apakah kamu masih bertahan bahwa kiblat yang dimaksud di surat-surat yang aku baca tadi adalah kiblat sholat? Apa begitu? Ya, tapi enggak apa-apa kalau kamu masih bertahan ya. Nanti kita selesaikan sampai yang ke 162. 157 ya. Sampai ke 157. Setelah itu baru aku menjelaskan wasit ini. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Untuk yang saudara-saudaraku ya, yang di tempatmu juga sudah sama seperti tempatku, sudah masuk maghrib. Jangan lupa tunaikan sholat maghrib berjamaah di Langgar, di surau ya. Harus seperti itu ya. Kita penuhi keadaan kita sholat maghrib berjamaah bersama ya. Oke, itu dari aku ya. Semoga kita hamba-hamba yang mendapatkan keberuntungan rezeki yang barokah, keberuntungan kesehatan yang prima, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Ya, suatu PR dari kamu, apakah kamu masih bertahan bahwa kiblat itu maksudnya kiblat sholat atau lifestyle? Ya, oke, silakan dipikirkan dan besok kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.